Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang diperkirakan dari daerah Jawa Barat ya. Dan kalau dari warongkonya memang ini kemungkinan besar adalah salah satu warongko Jawa Barat. Dan kerisnya juga cukup gagah sebenarnya ya. Itu dapur Mundarang yang sekilas mirip Pasopati itu. Nah, sebelum saya bahas buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, untuk dunia perkerisan ya, itu secara garis besar itu kalau kita istilahnya memilah itu paling enggak itu kita bisa membagi jadi keris dari daerah Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur termasuk Mataram dan luar pulau ya. Luar pulau ada Melayu, Bugis, Bali kayak gitu. Nah, untuk yang keris-keris daerah Jawa Barat dan Jawa bagian timur termasuk Mataram itu memang salah satu perbedaan yang mencolok itu adalah posisi besi terhadap gonjonya. Jadi kalau untuk yang daerah Jawa Barat itu posisi besinya agak ke tengah jika dibandingkan dengan keris-keris daerah Jawa bagian timur ya. Jadi perbandingannya kalau besi dan gonjo bagian depan sama gonjo bagian belakang itu sekitar 1:1,5. Tapi kalau untuk besi dibilahnya, anggap misalnya ditutup gonjonya itu memang terlihat lebih ke tengah ya. Jadi kalau keris-keris daerah Jawa Barat. Nah, untuk keris-keris dari daerah Jawa Barat sendiri itu ada 3 tangguh yang cukup umum ya, yang cukup terkenal, yaitu Segalo, Pajajaran, dan Cirebon. Kalau untuk Segalo dan Pajajaran memang salah satu bedanya selain di pamor itu adalah gandiknya ya. Kalau yang Segalo itu agak maju ke depan, agak nonong kayak gitu. Dan dua-duanya di era Hindu, jadi lebih sepuh. Kalau yang Cirebon itu sudah masuk di era Kesultanan Islam ya. Jadi memang ada kayak pengaruh Mataram gitu. Jadi makanya materinya yang Hindu dan Islam pun juga agak beda ya, termasuk gayanya gitu. Nah, kira-kira keris yang akan saya bahas ini dari Segalo, apa dari Pajajaran atau dari Cirebon? Ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongko kerisnya ya. Dan ini kalau kita lihat itu nanti bagian sampirnya warongko ini dan handle-nya ini memang kemungkinan besar memang daerah Jawa Barat ya. Tepatnya Cirebon, orang menyebutnya Cirebonan. Nah, dan itu handle-nya berbentuk raksasa ya atau raksasa. Nah, ini ada ukiran atau handle dari Cirebon yang umum ya. Jadi ada raseksi yaitu raksasa cewek istilahnya, yang sebelah kanan itu raksasa. Jadi yang cowok ya. Nanti juga ada yang gaya istilahnya nyebutnya wayangan dan sekar kacang sebelah kanan itu. Yang wayangan sebelah kiri ya, yang wayang itu. Nah, ini adalah detail bilah ya dari keris yang diberikan dari Jawa Barat, dan ini memang kemungkinan besar Cirebon ya. Karena untuk materinya memang terlihat lebih muda daripada keris-keris Pajajaran maupun Segalo. Termasuk ini pamornya pun sudah kelihatan beling dan benang ya, cukup halus ya ini ya. Nah, jadi memang istilah tidak terlihat tua atau setua yang keris-keris Segalo dan Pajajaran, walaupun ini juga cukup tua juga, cukup sepuh ya ini ya. Dan itu kalau kita lihat ricikannya tadi itu ada dapur Mundarang ya. Nah, ini adalah detail bilah dan pamornya ya. Nah, itu dapur Mundarang ya, sekar kacangnya pogok, jalan lambe gajah, dan pejetan aja. Jadi sekilas kayak Pasopati, cuma kalau Pasopati itu pakai sogokan 2, kalau Mundarang nggak pakai. Nah, ini ya terlihat ya. Jadi memang cukup beda ya kalau dari segi pamor ataupun penempaan atau istilahnya materi bahan dengan keris-keris Pajajaran dan Segalo. Dan ini memang terlihat lebih muda. Dan ini memang diperkirakan Cirebon ya, sudah masuk era Cirebon. Apalagi kalau kita lihat gonjonya ya juga, jadi istilah kayak uwung juga ada sedikit nungkak. Nah, itu sedikit nungkak tadi ya. Nah, ini adalah detail bilah secara keseluruhan ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.